Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizka Arbita Azhara dari Universitas Sriwijaya, Prodi Agroekoteknologi. Jadi saya di sini sedang berada di kawasan lahan rawa lebak. Seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lahan rawa lebak, ciri-cirinya, dan penjelasan lebih tentang lahan rawa lebak. Apa sih itu lahan rawa lebak? Lahan rawa lebak adalah ekosistem lahan basah yang mengalami genangan air secara musiman akibat curah hujan tinggi dan luapan sungai. Berbeda dengan lahan rawa pasang surut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lahan rawa lebak lebih bergantung pada dinamika hidrologi sungai dan curah hujan. Lahan ini umumnya ditemukan di dataran rendah dengan sistem drainase yang kurang baik, sehingga rentan terhadap genangan air dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dari jenis lahan lainnya, yaitu 1. Genangan air musiman. Genangan air di lahan rawa lebak bersifat musiman, yaitu hanya terjadi saat musim hujan dan akan surut saat musim kemarau. Lahan genangan ini sangat berpengaruh jenis tanaman yang bisa dibudidayakan di lahan tersebut. Kedua, itu jenis tanahnya. Jenis tanah di lahan rawa lebak umumnya terdiri dari tanah aluvial dan tanah gambut dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Namun sifat tanahnya seringkali kurang subur akibat pencucian hara yang terjadi saat lahan tergenang. Yang ketiga itu pH tanah yang rendah. Kebanyakan lahan rawa lebak memiliki pH tanah yang rendah atau bersifat asam, atau pH-nya itu kurang dari 5. Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan bahan organik yang belum terurai sempurna, serta adanya kandungan besi dan aluminium dalam tanah. pH yang rendah dapat menghambat penyerapan unsur hara oleh tanaman, sehingga unsur dilakukan pengapuran untuk menetralkan keasaman tanah. Yang keempat itu sumber air utama. Air di lahan rawa lebak berasal dari curah hujan dan luapan sungai, bukan dari pasang surut air laut. Oleh karena itu, lahan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca dan aliran sungai di sekitarnya. Yang kelima itu kesuburan tanah yang rendah. Lahan rawa lebak cenderung memiliki kesuburan tanah yang rendah akibat proses pencucian hara akibat genangan air. Hal ini menyebabkan ketersediaan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium menjadi terbatas. Oleh karena itu, penggunaan pupuk organik atau pupuk hijau sangat disarankan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Berdasarkan lama genangan air, lahan rawa lebak dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu lebak dangkal. Lebak dangkal ini kurang dari 3 bulan per tahun. Kedalaman genangannya itu 0,5 meter. Potensi pemanfaatan itu cocok untuk seperti padi, jagung, kedelai, dan sayuran. Yang kedua itu lebak tengahan. Lebak tengahan ini 3-6 bulan per tahun. Itu kedalamannya 0,5 sampai 1 meter. Tanaman yang toleran itu seperti padi rawa atau sistem budidaya yang menyesuaikan dengan pola genangan. Yang ketiga itu lebak dalam. Ini lebih dari 6 bulan per tahun. Kedalaman genangannya itu lebih dari 1 meter. Umumnya digunakan untuk perikanan atau tanaman yang sangat tahan terhadap genangan seperti beberapa jenis padi rawa. Jadi kesimpulannya itu lahan rawa lebak merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk pertanian, terutama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, pemanfaatannya memerlukan teknik pengelolaan yang tepat untuk mengatasi tantangan seperti fluktuasi air, keasaman tanah, dan rendahnya kesuburan tanah. Dengan strategi pengelolaan yang baik, lahan rawa lebak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan. Penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.